Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 1, apa kabar kalian hari ini? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat ya. Nah anak-anak, kembali lagi pagi ini kita akan belajar tema 3, subtema 3, pembelajaran 5 dan 6. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak sudah siap belajar ya? Mari kita simak video pembelajarannya. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu 1. Dengan menghitung benda-benda konkret yang ada di sekitar, siswa mampu mengidentifikasi mana kumpulan benda yang lebih banyak, lebih sedikit, dan sama banyak. 2. Setelah mengidentifikasi mana kumpulan benda yang lebih banyak, lebih sedikit, dan sama banyak, siswa mampu mengidentifikasi lambang bilangan yang lebih besar, lebih kecil, dan sama besar. 3. Membandingkan dua bilangan dengan istilah lebih dari, kurang dari, atau sama dengan. 4. Melalui penjelasan guru, siswa mampu mengidentifikasi kalimat menggunakan kosakata yang berhubungan dengan sore hari. 5. Melalui bercerita, siswa mampu menunjukkan kegiatan sore hari sesuai aturan yang berlaku di rumah. Adapun materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu 1. Membandingkan benda dan bilangan. Yang kedua, membuat kalimat tentang sore hari. Dan materi yang ketiga yaitu aturan yang berhubungan dengan sore hari. Langsung saja kita memasuki materi yang pertama, yaitu membandingkan benda-benda di sekitar kita. Anak-anak, mari kita membaca teks di bawah ini ya. Bu guru dan anak-anak membaca bersama-sama. Ibu sedang memasak di dapur. Siti membantu ibu menyiapkan peralatan makan. Siti mencoba menghitung banyaknya peralatan dapur ibu. Siti menghitung jumlah piring, sendok, dan garpu. Siti juga menghitung mangkuk dan gelas yang ada di rak piring. Inilah hasil hitungan Siti. Mari kita perhatikan hasil hitungan Siti ya. Nah, ada berapakah mangkuk di bawah ini? Mari anak-anak kita berhitung bersama-sama bersama Bu Guru. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Wah, jumlah mangkuk Siti ada 14. Kemudian, ada berapa ya piring yang di bawah ini? Kita hitung bersama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Wah, ternyata piringnya ada 16 Bu Guru. Betul sekali. Piring Ibu Siti jumlahnya ada 16. Kemudian apa lagi ya yang akan kita hitung? Ada berapa ya garpu di bawah ini? Kita hitung bersama-sama lagi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Oh, jumlah garpu Ibu Siti ada 16 Bu Guru. Betul sekali. Kemudian apa lagi ya yang Siti hitung?
Nah, Siti menghitung gelas. Kira-kira ada berapa ya gelas yang ada di bawah ini? Kita hitung bersama-sama lagi yuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Oh, jumlah gelasnya ada 19, Bu Guru. Pintar sekali. Kemudian, apa lagi ya yang Siti hitung? Wah, Siti menghitung sendok. Kita hitung bersama-sama lagi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Oh, jumlah sendok milik Ibu Siti ada 20, Bu Guru. Betul sekali. Sekarang coba diperhatikan ya. Nah, itulah benda-benda milik Ibu Siti. Mangkok jumlahnya 14, piring berjumlah 16, garpu berjumlah 16, gelas berjumlah 19, dan sendok berjumlah 20. Itu tadi hasil perhitungan Siti dan anak-anak loh. Hebat sekali ya. Nah, tahukah kamu mana benda yang lebih banyak, lebih sedikit, dan sama banyak? Coba kita simak baik-baik. 1. Mangkuk lebih sedikit dari piring. Mangkuk berjumlah 14, sedangkan piring berjumlah 16. Itu artinya mangkuk lebih sedikit dari piring. Betul ya? Yang kedua, piring sama banyak dengan garpu. Piring berjumlah 16. Garpu pun berjumlah 16. Itu artinya jumlah piring dan jumlah garpu adalah sama banyak. Kemudian yang ketiga, garpu lebih sedikit dari gelas. Jumlah garpu ada 16 dan jumlah gelas ada 19. Itu artinya jumlah garpu lebih sedikit dari jumlah gelas. Kemudian yang keempat, gelas lebih sedikit dari sendok. Gelas berjumlah 19 dan sendok berjumlah 20. Itu artinya gelas lebih sedikit dari sendok. Kemudian yang kelima, sendok lebih banyak dari mangkuk. Sendok berjumlah 20 dan mangkuk berjumlah 14. Itu artinya sendok lebih banyak dari mangkuk. Anak-anak sudah paham? Sekarang kita lanjut ke materi membandingkan bilangan menggunakan tanda lebih dari dan kurang dari. Yang pertama ada bilangan 15 dan 12. Perhatikan contoh berikut ya. 15 itu lebih dari 12. Nah, coba kita lihat tanda manakah yang kita gunakan ya. Nah, itu coba bisa dilihat pada layar kalian. 15 lebih dari 12. Oleh sebab itu, tandanya menghadap ke kiri. Tandanya menghadap ke bilangan 15 karena 15 lebih dari 12. Kalau lebih dari, maka tandanya menghadap ke kiri. Kemudian ada bilangan 13 dan 19. 13 itu lebih sedikit atau lebih banyak ya dari 19? Iya, 13 itu kurang dari 19. 13 kurang dari 19. Nah, tandanya yang digunakan karena kurang dari, maka menghadap ke kanan. Tandanya menghadap ke kanan.
13 kurang dari 19, tandanya menghadap ke kanan. Kalau tadi 15 lebih dari 12, maka tandanya menghadap ke kiri. Paham ya? Kalau paham, coba yuk kita kerjakan soal di bawah ini. Yang pertama, ada bilangan 10 dan bilangan 12. Bilangan 10 itu lebih dari 12 atau kurang dari 12 anak-anak? Ya, betul sekali. Kurang dari 12. Maka sebab itu tandanya menghadap ke kanan. Kemudian ada bilangan 15 dan 11. 15 lebih dari 11. Oleh sebab itu, tandanya menghadap ke kiri. Betul. Nah, sekarang ada bilangan 16 dan bilangan 17. 16 itu kurang dari atau lebih dari 17 anak-anak? Ya, kurang dari. Maka tandanya menghadap ke kanan. Sekarang ada bilangan 14 dan 16. 14 itu kurang dari atau lebih dari 16 ya? Pintar! 14 itu kurang dari 16. Maka tandanya menghadap kemana anak-anak? Ya, tandanya menghadap ke kanan. Sekarang ada bilangan 19 dan 15. 19 itu lebih dari atau kurang dari 15 ya anak-anak? Betul sekali, lebih dari 15. 19 lebih dari 15. Maka tandanya menghadap kemana anak-anak? Ya, betul sekali, tandanya menghadap ke kiri. Kemudian 18 dan 13. 18 itu lebih dari 13 atau kurang dari 13 anak-anak? Ya, betul. 18 lebih dari 13. Maka tandanya menghadap kemana anak-anak? Ya, betul sekali. Tandanya menghadap ke kiri. Anak-anak sudah paham? Kalau sudah paham, sekarang kita baca teks di bawah ini. Kita baca bersama-sama ya. Anak-anak membaca, ibu guru juga membaca. Benny menyukai permainan sepak bola. Benny selalu mengajak kawan-kawannya untuk bermain sepak bola dengannya. Pada siang hari yang terik, Benny dan kawan-kawan bermain sepak bola di lapangan dekat rumah Benny. Mereka menggiring bola ke sana kemari sambil tertawa riang. Bola ditendang ke sana kemari dan mereka selalu mengejar kemanapun bola menggelinding. Karena asyik mengejar bola ke sana kemari, tubuh dan pakaian Benny beserta kawan-kawannya menjadi kotor dan penuh tanah. Karena hari sudah sore dan badan mereka sudah kotor, Benny dan teman-teman memutuskan untuk kembali ke rumah masing-masing dan melanjutkan permainan bola esok hari. Sesampainya di rumah, Benny bergegas mandi dan membersihkan semua kotoran yang menempel di tubuhnya. Selesai mandi, Benny ganti baju dan melihat di depan cermin untuk memastikan apakah masih ada kotoran yang menempel atau tidak. Sekarang Benny merasa bahwa dirinya sudah bersih dan dia memutuskan untuk beristirahat sejenak sebelum makan malam bersama keluarga. Perhatikan gambar acak kegiatan Benny bermain bola bersama teman-teman di bawah ini ya. Nah, bagaimana urutan gambar yang benar sesuai dengan cerita yang sudah dibaca? Anak-anak, tadi kita sudah membaca cerita. Kira-kira manakah urutan gambar yang sesuai dengan cerita yang telah kita baca ya? Bagaimana urutannya? Mari kita cari. Yang pertama, tadi Benny gemar bermain bola. Dia suka bermain bola bersama teman-temannya.
Nah, siang hari yang terik, Benny mengajak teman-teman bermain bola. Manakah gambar yang sesuai? Ya, gambar nomor 3. Kemudian, saking asyiknya main bola, Benny menendang bola ke sana kemari hingga badannya kotor. Mana ya gambar yang sesuai? Ya, betul sekali, gambar nomor 2. Kemudian, karena badannya kotor, Benny dan teman-teman memutuskan untuk pulang dan membersihkan badannya sampai bersih. Manakah gambar yang sesuai? Betul sekali, gambar nomor 1. Lalu, Benny memutuskan untuk bercermin di depan kaca memastikan apakah masih ada kotoran yang menempel di badannya atau tidak. Nah, mana ya gambar yang sesuai? Ya, gambar nomor 4. Berarti urutan gambar yang benar adalah gambar 3, kemudian gambar nomor 2, kemudian gambar nomor 1, dan yang terakhir gambar nomor 4. Anak-anak sudah paham? Nah, kalian sudah tahu kebiasaan Benny di sore hari. Sekarang coba sebutkan kebiasaan kalian di sore hari. Yang pertama, mandi sore. Kemudian, pergi mengaji bagi yang beragama Muslim. Kemudian, menyapa ayah pulang kerja. Kalau ada kegiatan yang lain di sore hari boleh disebutkan ya. Lalu tahukah kamu, kita harus bersikap baik ketika di rumah. Kita harus mengikuti aturan di rumah. Kita harus menghormati dan menyayangi orang tua. Orang tualah yang membiayai hidup kita. Mereka bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Mereka bekerja dengan penuh semangat. Oleh karena itu, kita harus menghormati orang tua. Ketika orang tua pulang kerja, kita menyambutnya dengan sikap yang santun. Sekarang ibu guru mau tanya, apakah menyambut ayah yang baru pulang kerja itu sikap yang baik? Ya, itu sikap yang baik. Jadi, anak-anak harus menyambut orang tua dengan baik ketika orang tua pulang kerja. Bisakah kamu menyebutkan kegiatan yang baik saat di rumah? Bisa tidak? Wah, pintar sekali anak-anak bisa. Yuk kita sebutkan kegiatan yang baik saat di rumah. Yang pertama, membantu ibu memasak. Siapa yang di sini rajin membantu ibu memasak? Wah, semuanya ya. Kemudian, membawakan tas kerja ayah saat pulang kerja. Mulai sekarang, kalau ayah pulang kerja, anak-anak boleh membantu membawakan tas ayah ya. Itu juga salah satu contoh kegiatan yang baik saat di rumah. Kemudian, menjaga adik saat bermain. Nah, kalau adik bermain dengan kalian dan mama sedang sibuk, kalian harus menjaga adik saat bermain ya. Kemudian, menyiram tanaman. Nah, supaya tanaman kita tidak layu, kita bisa menyiram tanaman. Menyiram tanaman itu salah satu contoh kegiatan yang baik saat kita di rumah. Lalu, membantu kakak menyapu halaman. Membantu kakak menyapu halaman juga salah satu kegiatan yang baik loh. Nah, masih banyak lagi kegiatan-kegiatan yang baik yang bisa anak-anak lakukan. Mulai hari ini, anak-anak harus latihan memberikan contoh yang baik untuk lingkungan sekitar ya. Berbuat baik dan menjaga sikap yang baik. Faham? Lalu coba kita beri tanda centang untuk sikap yang baik dan beri tanda silang untuk sikap yang tidak baik. Sudah siap? Oke, let's go. Gambar yang pertama, ada gambar kakak yang sedang bertengkar dengan adik. Mereka berebut boneka. Itu sikap yang baik atau tidak baik ya anak-anak?
Ya, itu sikap yang tidak baik. Bertengkar itu adalah contoh sikap yang tidak baik. Anak-anak tidak boleh menirunya. Karena bertengkar adalah sikap yang tidak baik, maka kita beri tanda silang. Nah, seperti itu. Kemudian gambar yang kedua, membawakan tas kerja ibu. Anak-anak, ibu guru mau tanya, membawakan tas kerja ibu adalah contoh sikap yang baik atau tidak baik ya? Ya, sikap yang baik. Anak-anak boleh mencontohnya ya. Karena membawakan tas kerja ibu adalah sikap yang baik, maka kita memberikan tanda centang, pintar sekali. Lalu gambar yang ketiga, menyambut ayah dengan riang. Gambar itu ada gambar anak yang sedang menyambut ayahnya pulang kerja dengan riang. Kira-kira menyambut ayah yang baru pulang kerja itu kegiatan atau sikap yang baik atau tidak baik ya anak-anak? Ya betul, sikap yang baik. Maka kita beri tanda centang. Pintar sekali. Kemudian gambar yang keempat. Ada anak yang marah-marah karena ayah telat pulang atau ayah telat menjemput. Nah, marah kepada orang tua itu sikap yang baik atau tidak baik anak-anak? Tidak baik. Anak-anak tidak boleh mencontoh sikap yang seperti itu ya, karena itu sikap yang tidak baik. Maka kita beri tanda silang. Betul sekali. Nah, anak-anak, tadi kita sudah belajar banyak. Kira-kira apa saja ya yang sudah kita pelajari hari ini? Yang pertama, tadi kita sudah belajar membandingkan bilangan. Kemudian, membandingkan benda. Lalu, mengurutkan gambar berdasarkan cerita. Dan yang terakhir, menyebutkan kegiatan yang baik dan tidak baik. Ibu guru mengucapkan terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Nah, pembelajaran hari ini kita usaikan sampai di sini dulu ya. Tetap jaga kesehatan dan see you next time. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini memberikan banyak manfaat untuk anak-anak kelas 1. Sekian dari Ibu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.